sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya? Oke, bagus. Siap belajar untuk hari ini? Siap, Ibu. Oke, siapa yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Oke, betul sekali. Nah, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan larutan? Saya, Bu. Larutan itu adalah campuran atau campuran dari dua zat yang berbeda, di mana ada yang namanya zat pelarut dan zat terlarut. Oke, tepat sekali ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Contohnya itu kayak yang kedua, jadi gula itu sebagai zat pelarut dan sebagai zat pelarut itu yaitu air. Oke, berarti anak-anak masih ingat ya materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep daya hantar listrik larutan. Nah, anak-anak, konsep daya hantar listrik larutan ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, mengapa air laut bisa menghantarkan listrik, mengapa air aki berbahaya jika terkena arus listrik, dan mengapa air gula tidak dapat menyalakan lampu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana larutan yang dapat menghantarkan listrik dan yang tidak dapat. Nah, kemudian di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di atas sini. Nah, mengapa saat tangan kita basah itu kita lebih mudah tersengat arus listrik? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke. Karena air bisa menghantarkan listrik. Saat tangan kita basah, listrik lebih mudah mengalir melalui tubuh kita, jadi lebih mudah tersetrum. Oke, jawaban yang bagus sekali ya, Kak Sum. Nah, menurut kalian apa sih yang membuat air itu bisa menghantarkan listrik? Apa karena airnya saja, atau karena ada sesuatu di dalam air tersebut yang bisa menghantarkan listrik? Apa? Ya, tepat sekali ya. Jadi air itu mengandung zat terlarut yang menghasilkan ion-ion sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian juga hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Artinya kalian akan menemukan konsep sendiri melalui percobaan, pengamatan gambar, dan diskusi. Jadi Ibu harap kalian itu aktif bertanya, bekerja sama dalam kelompok, dan aktif menyampaikan pendapat. Itu semua akan menjadi bagian dari penilaian. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada 3 gambar. Kita melihat ada 3 lampu yang reaksinya berbeda ketika dicelupkan ke dalam larutan. Ada yang menyala terang, redup, dan tidak menyala. Kira-kira dari gambar ini pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Ibu, Ya? mengapa satu larutan dapat menyalakan lampu sedangkan yang lain tidak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana yang lain, masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Mengapa ada larutan yang dapat menghantarkan arus listrik tapi ada yang tidak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu tidak akan langsung menjawabnya, tapi kita akan melakukan percobaan karena ilmu kimia itu lebih seru jika kita bisa membuktikannya. Siap untuk melakukan percobaan hari ini? Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Nah, di sini sudah ada nama kelompoknya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada Audi, Niken, Supri, Anya, Gracelia. Kemudian kelompok 2 ada Irfan, Kalsum, Stanley, Devia, dan Aldo. Dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana tentang daya hantar listrik larutan. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Tentang daya hantar listrik larutan, sebelum kalian melakukan percobaan, silahkan baca petunjuk yang ada di LKPD terlebih dahulu. Jika ada yang dibingungkan, silahkan tanyakan kepada
Jadi kalau ini baterainya ditempelkan di kardus. Oke. Ya. Sudah larutannya? Nah, sekarang kita akan melihat nyala lampu yang dihasilkan masing-masing larutan tersebut. Nah, siapa yang mau coba? Ya, saya. Jadi yang pertama ada larutan gula ya. Jadi gula tidak menyalakan lampu ya. Nah, sekarang kita coba larutan garam. Nah, sekarang kita coba larutan cuka. Menyala kan, tapi tidak sekuat garam tadi kan? Nah, sekarang hasil dari percobaan ini kalian tuliskan di lembar kerja yang tadi Ibu bagikan. Ya, ini dibersihkan dulu ya. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 10 menit.
dia ada ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Nah, garam itu menurut kalian ionnya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, kalau di cuka? Sedikit. Nah, itu hasil kalian tulis ya di atas PDF. Bagaimana kelompok 1 ada kesusahan? Ibu, ini untuk pertanyaan juga langsung dijawab. Iya. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan mendengarkan hasil diskusi kalian. Kelompok 2 mungkin boleh, kelompok 1 mungkin boleh maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saja. Baik teman-teman, di sini berdasarkan bahwa larutan garam menyalakan lampu dengan garam dan menghasilkan banyak gelembung pada air roda. Larutan cuka itu menyalakan lampu tetapi redup dan gelembungnya muncul sedikit, sedangkan larutan gula tadi tidak menyalakan lampu dan tidak terlihat gelembung pada air roda. Nah, dari hasil percobaan tadi kami dapat menyimpulkan bahwa tidak semua larutan dapat menghantar listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik kemungkinan mengandung partikel bermuatan yang dapat bergerak bebas, sedangkan air biasa tidak atau sangat sedikit mengandung partikel tersebut. Baik, itu saja yang menurut Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan Irfan. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang larutan, di mana larutan itu adalah campuran homogen antara dua larutan, di mana ada yang namanya pelarut dan berpelarut. Di mana dari hasil percobaan ini kami menyimpulkan bahwasannya bahwasannya tidak semua larutan itu dapat menghantarkan listrik, akan tetapi larutan yang dapat menghantarkan listrik adalah larutan yang mengandung ion pelarut. Terima kasih. Oke, terima kasih Irfan. Jadi benar ya yang dikatakan Irfan, larutan yang dapat menghantarkan listrik itu disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan yang tidak dapat menghantarkan listrik itu disebut non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini dia terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah berdasarkan banyaknya ion yang dihasilkan. Nah, jadi anak-anak kita dapat menyimpulkan bahwa kunci utama daya hantar listrik larutan ini bukan pada airnya, tetapi ada atau tidaknya ion yang bergerak bebas di dalamnya. Jika kalian tadi melihat garam itu menghasilkan nyala lampu yang terang, itu karena garam adalah elektrolit kuat di dalam air. Dia dipecah total menjadi pasukan ion. Cuka tadi kan dia redup, itu karena dia elektrolit lemah. Dia hanya pecah sedikit, sisanya masih berbentuk molekul yang tidak bisa membawa listrik. Sedangkan air gula, dia itu kan tadi hasilnya nyala lampunya itu gelap karena di larutan gula itu dia tidak memiliki ion bebas. Jadi dia itu larutan non elektrolit. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan lembar refleksi kepada kalian untuk mengetahui apakah kalian paham materi hari ini atau tidak. Silakan di sini. Kecilkan ya atau tidak. Sudah?
Ya, silakan siapa yang mau komentar? Tampilan Naila siapa yang mau komentar? Ya, sebentar ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Naila yang sudah dengan sangat bagus menampilkan mikro coaching pada pagi hari ini. Cuman mungkin di sini saya menyimak dari awal sampai dengan akhir tadi ada beberapa gap di awal itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu kan tadi kan di awal Naila mungkin masih coba untuk pasang kabel HDMI atau laptop. Menurut saya sebagai seorang guru di situ kita tidak bisa buat kelas itu diam gitu ya. Apalagi seorang guru bagaimana caranya di awal masuk itu sebenarnya yang dibangun itu semangatnya anak-anak gitu ya. Karena tadi kalau saya lihat secara pribadi mungkin di awal-awal itu agak lama jedanya untuk masuk ke bagian-bagian selanjutnya gitu. Jadi mungkin itu saja sih dari saya secara penggunaan kata-kata kemudian penggunaan media atau percobaannya menurut saya ini relevan dengan materi yang diajarkan sama Naila. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Adanya poinnya ini, karena harus dijadikan poin itu bukannya harusnya inisiatif kalian. Gimana itu mau tarik apa mau kritisi temanmu kan kebaikan temanmu itu yang kamu tidak kan sudah dikasih tahu. Kenapa ini jawabannya gimana? Jangan kasih diri kalian tuh sama ngomong dulu. Menurut kalian apa menurut kalian? Saya selain Imam siapa? Siapa lagi? Bapak, boleh saya Bapak? Ya. Oke, terima kasih kesempatan. Nadia Prof. Nah, di sini saya mengomentari tentang model yang digunakan oleh saudara Naila. Di mana kan Naila ini tadi menyebutkan bahwa model pembelajaran yang dilakukan pada hari ini yaitu discovery learning. Namun ada sintaks yang menurut saya kurang, yaitu mohon maaf kalau saya salah, namanya itu problem statement atau identifikasi masalah, di mana itu peserta didik itu bisa merumuskan hipotesis atau pertanyaan terkait masalah yang diberikan. Namun yang saya lihat tadi itu dalam proses pembelajaran peserta didik kurang atau belum dapat mengidentifikasi masalah yang akan dilakukan. Mereka hanya mengikuti instruksi dari guru, sedangkan discovery learning ini menurut saya dia harus memicu peserta didik untuk ingin tahu masalah apa sehingga mereka dapat mengidentifikasinya. Mungkin itu saja.
Ya, kalau siapa tadi? Irfan ya. Nah, sudah Irfan tadi. Jadi ketika pendahuluan menyampaikan itu terlalu singkat, jadi belum dibangun interaksi atau maksudnya interaksi atau kedekatan supaya perhatian ke siswa itu betul-betul tercipta dulu. Ya, sebagai contoh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik. Tadi bagaimana nih? Dalam kendala atau dalam waktu datang ini semua sudah tahu menggunakan apa? Itu katakan kalau itu jam pertama pagi. Tapi kalau di antara itu tadi belajar apa sebelum ibu? Jadi ada semacam perhatian kan di SMA itu biasa kalau di tengah-tengah mengajar ada pelajaran lain. Tadi belajar apa tadi? Misalkan ya betul-betul pelajaran itu nanti berkaitan dengan materi. Kalau tidak, ya kita bisa mengaitkan nanti dibuat variasi. Jadi itulah tantangan dulu. Jadi konteksnya misalkan sebelumnya tentang tentang apa dia pelajaran saya sosial apa yang dia yang IPS apa saja yang selain IPS apa saja yang dipelajari ini di kelas berapa ini? Ya kelas 11 ya kelas 2 itu biasa di kelas 11 apa aja mata pelajaran? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Apa lagi? Bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia membahas apa? Jadi kalau bahasa Indonesia membahas tentang apa? Gitu. Bagaimana tadi tentang apa? Senang kalian belajar bahasa Indonesia? Kalau mau dikaitkan ternyata tidak bisa ya janganlah yang dipaksa. Gini saja dia tanya aja gimana tadi? Kalian senang belajar bahasa Indonesia tadi. Jadi apa? Mau tahu suasana kesiapan belajar di siswa. Makanya tadi apa yang wanitanya kurang diperluas lagi, jangan terlalu singkat. Misalnya itu menanyakan hingga BPD. Oke. Terus tadi saya yang jawab ion. Ion itu gimana? Ion itu nggak ada kan? Tidak ada dia kalau langsung tahu ion itu tidak ada. Nah semacam itu jadi respon mungkin itu cuma hafalan atau maaf. Jadi maksudnya perlu di respon lagi oleh guru. Mengapa kamu mengatakan ion? Bagaimana kamu tahunya bahwa air itu ada ion? Jadi kan, jadi ada ion. Apa kamu bisa melihat ion? Jadi jangan supaya belajar kimia ini tidak hafalan. Kata dulu ya, airnya ada ion. Padahal saya sendiri tidak ada yang bisa melihat ion kan di dalam air itu. Jadi disitulah perlu dibetulkan konsepnya yang terdapat mengapa itu tadi aturan persepsinya tadi apa itu udah langsung ke materinya, aturan jangan langsung ke materi intinya. Tapi coba air itu di daerahmu gimana rasanya air? Terus di mana di tempat lain terus misalkan ada air mineral gimana rasanya? Apakah air mineral satu dengan yang lain itu rasanya sama enggak? Apa air sumur gitulah, air sumur saja lah, alat saja ya kalau kurangnya nanti kalau terakhir. Jadi diberikan seperti itu, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kan kita tentang air itu tadi, jadi air kan air misalkan ada apakah di kampung di tempat tinggalmu air sumur ini bisa dikonsumsi langsung atau tidak? Nah itu jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
dibiarkan apa itu ada itu kan, nah itu perlu ditanyakan. Nah, apa maksudnya perlu ditahukan. Nah, terus nanti kalau air mobilnya harus baku itu apa bahwa itu tidak mengandung zat yang lain, jadi bukan ion yang dimaksud itu zat yang lain. Nah nanti baru masuk ke tadi ya pertanyaan apa itunya komentar ini baru ini ya, nanti baru saya ke ini komentar belajarkan saja. Tadi dari Kepan dari sisinya betul itu apa ya operasi lebih itu lagi waktunya ya sekitar kalau ini kan 45 menit atau 2 kali ulangan 45 menit saya kan kita akan ya tadi Nadia ya tentang dari supaya untuk ya ini menarik bertanya kan setelah tadi betulnya yang Nadia tadi yang tadi perusahaan apa tadi ya Nadia ya. Nah itu betul di pendahuluan dibutuhkan persepsi, jadi sebelum ke intinya itu harus discovery, kita harus diikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama apa? Problem statement untuk sebagai objek permasalahan. Nah tadi kan dikatakan pada situ tadi, makanya tadi ditanya air di tempat tinggalmu gimana? Rasanya dimasak atau bisa dikonsumsi langsung atau tidak? Kamu beli dari apa air galon atau apa gitu ya, atau kamu beli air mineral gitu. Mengapa demikian? Jadi saya nanti siswa itu merasa diperhatikan lingkungannya ya, bukan dikaitkan terus tambah lagi yang tambah saya siswa lagi. Tadi kan langsung ion, tapi itu tadi di situ harus langsung menanggapi. Loh, kamu bisa lihat ion, apa yang kamu bisa lihat di air di rumahmu? Apa yang kamu bisa rasakan? Jadi bisa aja jangan digiring untuk menghafal. Kalau ada iwan itu seolah-olah kalau ada nggak pernah kalian lihat itu ada ya, saya sendiri sampai udah kuliah sampai iwan itu pernah melihat itu. Jadi yang itu tadi cuma rasa, kemudian warna, kejadian, nggak ada yang bisa dihitung ditanyakan dan kemudian setelah itu dengan apa itu nanti kan mengarahkan ke problem statementnya, terus dikaitkan dengan fakta itu tadi kan apa sebetulnya ya sebetulnya ke yang kalau ini kan masuk ke intinya di awal itu udah ada pengapain apa tadi pertanyaan ya pemahaman enggak mengapa yang tadi menjawab yang tadi saya sambil mengerti apa yang kamu nanti hanya jawab tadi. Nah itu kan keintinan mengapa keadaan ya jangan itu kan di itu di pendahuluan, jadi ya seperti itu tadi. Jadi yang saya sampai tanyakan air coba kamu lihat air ya. Nah ada warna besar itu kan matanya itu. Nah sekarang kita masih mau jadi pertanyaan apa sih dulu itu marah oh bagus memang air itu ada beda-beda di tempat setiap tempat itu berbeda-beda tergantung daripada faktor lingkungan.
juga tetap jernih. Nah, kalau sudah ada gitu perbedaan itu langsung ditanya mengapa demikian. Air tulisannya itu sudah menuju ke problem statement. Jadi kalau udah problem statement udah itu langsung oh ya baik, menarik aja air bahwa kimia itu dibuat dari kata kita ya. Jadi itu kan contohnya itu air sama air tapi di sini beda warna, beda rasa, di sini jernih, tapi setelah itu ada flek atau apa yang hitam atau yang putih, dan atau ada yang kuning itu sudah ada. Bagaimana sih sudah bagaimana coba pertanyaan yang bisa kalian tanyakan atau yang bisa kalian pertanyakan. Jadi ada produksi itu diarahkan dari petani apa yang ada perbedaan sehingga si siswa itu berusaha kritis dengan dipacu petani arahan guru. Tadi kuncinya di ya kalau satu kali itu cuma 1 menit 2 menit saja, tapi seperti ada sesi itu sudah agak lama kan, sebenarnya ada sekitar 10 menit ya untuk mengarahkan seperti yang saya sampaikan itu bisa 7 menitan. Nah setelah itu baru masuk ke ide nanti problem statement. Baik, kita tadi sudah tanya pada pada Ivan airnya di minumannya jernih, tapi beberapa lama atau besoknya itu ada tidak ada bahkan atau beberapa jam kemudian ada yang mengaku dibuatnya salah dari yang satu di misalnya di kasus tadi di tempat tinggalnya itu airnya awalnya jernih tapi lama-lama berubah warna, rasanya ada pahit. Yang satu di sini berwarna rasanya kan ada juga yang ada asam kan. Jadi itu kan di apa ini. Nah sekarang apa ya kita masih mau belajar tentang lautan, tapi yang berkaitan dengan yang apa yang larut di air ini tadi. Coba apa yang bisa kalian pertanyakan tentang itu tentang keadaan air yang berbeda-beda itu. Jadi si guru itu menggiring, nanti si siswa yang harus muncul lagi memunculkan permasalahan, walaupun itu tidak misalkan tidak sesuai dengan yang lagi ditetapkan oleh guru ya, nanti baru di oh ya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang tentang perbedaan ini, tapi dititik beratkan pada larutan. Nah itu fungsinya itu nanti. Nah mengapa beda-beda itu karena ada zat pelarut yang berbeda-beda. Jadi kuncinya di situ ada zat pelarut yang berbeda-beda, bukan air saja. Kalau air saja itu adalah H2O, molekul saja, tidak ada zat yang terlarut. Baik ya, udah itu kan baik. Nah, sekarang kita mau belajar tentang larutan elektrolit. Nah, baru tujuan disampaikan tujuannya di dulu itu. Baik yang kita tadi masih sudah tahu bahwa air itu ini mengandung zat-zat ini sebagai zat pelarutnya. Nah, sekarang apakah air tersebut masuk ke golongan apa air elektrolit atau tidak? Nanti kita pelajari bukan dulu. Nah, ada tujuan belajar hari ini tentang apa larutan itu yang contohnya air tadi, bahwa air itu ada merupakan larutan juga, artinya dan setiap tempat itu berbeda warna, berbeda rasa. Jadi di situ kan di latar belakang kalau setelah sebelumnya kan sudah belajar latar juga di sini ada zat laut yang larut. Nah setelah itu baru sarankan tujuan. Nah tujuannya yaitu dikaitkan lagi ke itu tadi waktu pendaftaran tadi tanya teman-teman tadi
bisa kurang bisa lebih ke pajak saja. Jadi maksudnya ketika menyampaikan tujuan harus diberikan motivasi ke siswa. Jika kita mengapa mempelajari ini, nanti manfaatnya di mana di dalam kehidupan sehari-hari dengan tahunya dan tidak elektronik ini. Misalkan kalau elektronik ini, jadi kalau ada banjir gitu, maka disikat seperti itu kan. Itu manfaat nilainya nanti itu ya. So yang tujuannya perlu ditentukan lagi. Ya tujuan tadi saya sampaikan baik, cuma kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan motivasi siswa untuk supaya tertarik belajar lagi. Terus tadi ya nah, pembentukan kelompoknya dengan kelompok ini kan ini perlu diatur secara baik, jangan dibiarkan itu ya untuk kelompok itu tidak dulu atau memfasilitasi, makanya di salah satu ya di TGA kalau dia kemudian kelompok, tapi kalau kondisi kami kalau dia mau melaksanakan pembelajaran kelompok itu harus diatur sedemikian dulu itu ya intervensinya nggak terlalu terlibat tidak terlalu full, tapi sudah mengarahkan saja. Seperti tadi kan ada 2 meja, jadi walaupun ini sudah latihan, kamu perhatikan oh ya di lab itu ada 2 meja, itu 2 kelompok. Jadi sebelum kita sajikan saja atau kan meja itu langsung dipisahin ini, dan itu sudah diatur di terkelompok tadi kan nggak lurus saja misalnya itu tadi begitu. Nah, kan ada meja. Jadi maksud saya kalian itu harus kreatif, bukan mau lihat itu oh saya kelompok masa kelompok saya kan pasang belajar kelompok masa lurus itu nggak mungkin kan, fakta itu ya kan. Nah, langsung mejanya diatur itu. Kemudian itu terus kemasan ke intinya tadi. Nah itu kan 2 kelompok, terus itu ya bagusnya kerja masing-masing di meja kelompoknya kan cuma 2, kan sudah tahu kalau itu ini kan kalau nanti kalau pakainya pasti kan akan lebih sampai 5 atau 6 bahan sama alat akan disiapkan lebih banyak lagi ya. Tapi kalau 2 kelompok ini kan cukup, mampulah kita kalian menyiapkan untuk kan ini kan simulasi, tidak ada apa latihan kalian belajar. Nah, langsung dibentuk kelompok nanti kerjain. Nah, makanya nanti kalau yang tadi presentasi tadi ada kan? Sudah. Nah, yang presentasi kan satu-satu, jadi bisa saja kelompok 1, kelompok 2 itu akan berbeda tentang LKPD yang dia kerjakannya. Nah, itu kemudian di situ ya interaksi sudah dibangun ke siswanya dulu sudah itu cuma di situ cuma saya kesulitan itu ini tapi tidak jadi kalian seolah-olah mengecek misalkan kalau ini ya di sini Pak pergerakan gimana terus oh ini ya terus misalkan itu ya pertanyaan misalkan ada pertanyaan kayak ini ya atau ini kamu sudah lakukan hasilnya gimana, jadi dibangun interaksi antara guru dan siswa itu dengan melihat di kelompoknya, jadi itu kan ditanya gimana ini ada apa, setelah itu baru tanya dari ini ada cerita kerja, jadi langsung dilihat ininya apa yang dikerjakan. Nah, udah sesuai dengan harapan guru yang disesuaikan atau belum. Nah, kalau belum baru diarahkan lagi, jadi keliling harus itu di sini tidak lagi ditanya lagi. Nah, sampai waktu kira-kira yang kalau memang 20 menit ya boleh selesai ya udah kita tutup ya. Nah, silakan kalian lakukan diskusi lanjut kemudian siap
yang pas itu siapa yang ya gitu. Jadi pas di pas itu kalau selesai ini masing-masing kelompok menentukan siapa yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Sudah itu, oke. Terus di sini juga tadi perlu pembahasan materi pendalaman materi gurunya kurang tadi. Kurang, cuma dalam tanya nyala dan tidak. Dan mengapa nyala mengapa tidak kan sama-sama belajar yang terlalu di situ kan sudah dijelaskan kan mengapanya. Seperti gula kan ada yang terlalu juga ini apa yang asam suka juga terlalu juga gitu. Nah itulah perlu itu tadi apa bahwa zat ini sudah berusaha dengan apa garam itu komponen NaCl dalam larutan di itu ya sebelumnya sudah dibahas tentang larutan itu. Nah larutan elektrolit itu ada macam-macam, ada yang kuat, ada yang lemah. Bagaimana itu dijelaskan situ papan tulis tidak perlu manfaatkan. Jadi harus lengkap ya papan tulis walaupun kamu menggunakan itu menggunakan digital tetap papan tulis perlu ya itu tadi untuk menjelaskan itu tadi mengapa sih yang NaCl tadi nyalanya kuat terus tadi apa teori yang apa tentang nggak di kamu bahas menurut itu apa ini ada macam-macam ada asam cuka ada apa gula dan penguraian secara reaksi larutan itu kan organisasinya itu gimana kamu kan nggak jelaskan jadi materi ini kurang tidak didalami makanya saya minta kalian itu menentukan materi itu supaya dikuasai materinya. Kita mulai apa manfaatnya bukannya ada dan tidak terlalu nyalain tidak. Itu kan cuma faktual. Jadi konsep ayatnya belum tersampaikan. Apa itu larutan kerja larutan bicara terutama kerja apa? Jadi itu ada akhlak teorinya bahwa kalau orang itu tak akan oleh sempurna di mana nanti ada buktinya itu ada lampu nyala kuat nyala terang kita adalah yang itu yang sempurna itu jadi dikreasikannya simboliknya itu kan belajar kimia itu ada simbolik ada makro ada simbolik terus simboliknya juga ada jadi itu yang harus kalian jelaskan sebagai guru sehingga sampai pemahaman konsep materinya itu betul diperoleh ya tadi kita pengalaman materinya belum dijelaskan tadi ya mengapa nyala tidak mengapa lemah itu langsung dikaitkan ke itu kan ada papan tulis kamu pakai gunakan terus nah itu kan setelah proses itu tadi memang ada pertanyaan pengecekan tadi pertanyaan apa yang kamu tanya apa tadi yang proses belajar tadi ada pertanyaan kamu melakukannya iya selama belajar apa pertanyaan itu kan yang awal di itu nah itu salahnya salah bahwa kalau yang tadi kan pemantik kalau itu bahasa itu apa ya kalau kita bahasa biasanya sama apa ada tulisan jadi kembali lagi kalian pernah ada himbauan jadi itu kan ada himbauan kalau tangan kita basah atau apa itu jangan memegang alat-alat yang elektronik yang atau yang lain itu. Nah itu tadi pemantik masalahnya proses pengajian itu perlu ada pertanyaan disesuaikan tujuan pembelajaran yang nilai buat apa tujuannya tadi. Nah tujuan itu adalah untuk
disampaikan apa konsep-konsep yang harus dipelajari, apa yang dikuasai, apa keterampilan yang dikuasai selama proses belajar. Nah, untuk memantau itu namanya apa, evaluasi formatif. Jadi selama belajar itu disampaikan. Nah, tidak misalkan tidak hafal tujuannya, ya seperti itu artinya apa sudah dikuasai apa ya, walaupun intinya siswa berdasarkan setelah melakukan percobaan bisa membedakan jenis larutan elektronik dan jenis-jenis larutan. Nah, cara kita coba bagaimana yang bisa kamu sampaikan tentang tadi percobaan, tentang apa yang kamu lihat, terus lihat ada yang nyala kuat, nyalanya terang, ada yang redup, ada yang tidak nyala. Terus mengapa demikian? Nah, itu baru tadi kan sudah diterangkan itu bisa dikaitkan dengan itu tadi memancing ke untuk menjelaskan itu tadi kalau yang kuat lemah dan non elektronik. Jadi pastinya itu tadi mengapa ini ada yang ada larutan yang terang, ada yang redup, ada yang tidak menyala. Mengapa demikian? Nah, mudah-mudahan bisa siapa tahu lah di antara siswa itu sudah ada yang baca. Oh begini loh, karena ada yang itu ada larutan elektronik juga, ada rumah, ada bukan larutan elektronik. Mengapa demikian? Kalau tidak bisa jawab, baru guru menjelaskan. Larutan elektronik berarti adalah karena ini di dalam larutan itu akan beroleh menjadi ion-ionnya. Itu tadi kalau itu tadi itu kan teoritis. Jadi kalau di awalnya ada siswa ada ion-ionnya, tahu dari mana? Tapi justru di intinya ini mau diarahkan itu tadi yang bahwa ketika larutan itu zat yang terlalu kita akan beroleh menjadi ion-ionnya. Nah, secara teoritis ditulis kalau mengoreksi persamaan itu penguraian. Nah, bagaimana kalau contoh misalkan yang digunakan di jenis-jenisnya nggak disebutkan juga tadi larutan yang itu di itu kan nggak sebutkan ya, siswanya tahu